Bab 5577, Pemberhentian. Ketika Master Istana Ketiga melihat ini, dia terkejut dan secara naluriah mendorong lengannya ke depan, menunjukkan postur bertahan. Boom! Saat pedang itu menebas, Master Istana Ketiga terkejut dan mundur lagi. Kali ini, Master Istana Ketiga mundur ratusan kaki sebelum berhenti. Meskipun tidak terluka, lengannya sedikit sakit dan terus gemetar. Dengan dua keahlian ini, kau tak layak menjadi kepala Istana Ketiga Kuil. Hari ini, aku akan mencopotmu dari jabatanmu sebagai kepala Istana Ketiga. Dev mencibir. Kau pikir kau siapa? Kau ingin menyingkirkanku dari jabatanku sebagai kepala Istana Ketiga. Master Istana Ketiga meraung, dan aura di sekitar tubuhnya terus membengkak. Dev tersenyum dingin, dan tubuhnya lenyap seketika. Kemudian, suara pedang menggelegar menggema di kehampaan, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebabkan kehampaan itu terdistorsi dan terbelah. Master Istana Ketiga menggertakkan giginya, tatapan tajam terpancar di matanya, lalu dia melompat dan menghilang di tempat, lalu meninju Dev. Tidak peduli apapun, dia tidak boleh kalah dari Dev hari ini. Kau harus tahu bahwa Pangeran Wu dan Tetua Agung sedang mengawasi. Jika aku kalah, aku khawatir Aula Dao jahat akan mempertimbangkan kembali kerja sama kita. Dia bahkan tidak bisa menghadapi seorang kultivator kecil di alam abadi bumi. Aku khawatir Master Istana Ketiga tidak akan punya suara di depan bawahannya di masa depan. Boom! Niat pedang dan angin tinju saling bertabrakan dengan dahsyat, dan seluruh kehampaan langsung meledak. Gelombang kekuatan mengerikan melesat ke segala arah bagaikan ombak. Semua orang buru-buru menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melawan, sementara Dev dan Master Istana Ketiga sudah mulai bertarung. Keduanya bertarung dengan sengit, dan seluruh kehampaan mulai terbakar. Wajah para murid Aula Ketiga semakin muram. Bahkan penguasa Aula Ketiga pun tak mampu menghadapi Dev, sehingga mereka pun semakin tak berdaya. Tampaknya Dev hanya berada di alam abadi duniawi, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Semua orang bingung. Ketika Tuan Istana Keempat Lingki melihat pemandangan ini, senyum muncul di wajahnya, dan tatapan matanya pada Dev menjadi jauh lebih lembut. Kekuatan Dev tumbuh terlalu cepat, begitu cepatnya hingga membingungkan. Boom! Pada saat ini, terdengar suara ledakan keras, dan sosok Dev dan Master Istana Ketiga terpisah, tetapi mereka langsung bertabrakan lagi. Pedang di tangan Dev terus-menerus memancarkan cahaya pedang yang cemerlang. Master Istana Ketiga menghindar berulang kali dan tidak berani mengambil pedang dari tangan Dev. Dev semakin bersemangat seiring berjalannya pertarungan. Ia merasa niat pedangnya semakin murni dan tajam dalam konfrontasi sengit ini. Setiap tabrakan dengan Master Istana Ketiga bagaikan mengukir sebuah karya seni yang tiada taraf, dan niat pedangnya merupakan pisau ukir yang paling halus. Pedang di tangannya memancarkan cahaya dingin, dan niat pedang yang mengalir di pedang itu tampak bernyawa. Saat ia mengayunkannya, pedang itu menggambar jejak-jejak indah dan mematikan di kehampaan. Sosok Dev bagaikan hantu, terus berkelap-kelip dan berubah dalam kehampaan, terkadang muncul di sisi kiri Master Aula Ketiga, mengayunkan tebasan horizontal tajam. Kadang-kadang muncul di sisi kanan dan menusuk lurus dengan gerakan yang rumit. Master Istana Ketiga semakin ketakutan seiring pertarungan berlangsung. Awalnya, ia mengira Dev hanyalah seorang kultivator biasa di alam abadi bumi, dan meskipun ia memiliki beberapa keterampilan, ia tidak akan mampu menandinginya. Namun, kenyataan menamparkan wajahnya. Niat pedang Dev seakan tak berujung, setiap serangan dipenuhi kekuatan yang luar biasa, dan sudut-sudutnya sangat rumit, membuatnya mustahil baginya untuk bertahan. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Kepala Istana Ketiga diam-diam merasa ngeri. Dahinya dipenuhi keringat, yang mengalir di pipinya dan membasahi pakaiannya. Napasnya menjadi cepat, dan setiap kali dia memukul, dia merasa sedikit tidak berdaya. Dia melihat ekspresi santai Dev dan merasakan ketidakberdayaan dalam hatinya. Orang-orang di lapangan pun ikut terkejut dengan sengitnya pertempuran itu. Bab 5578, tidak ada lagi. Mata Lingxi melebar, dipenuhi kejutan dan kekaguman. Awalnya, ia berpikir bahwa meskipun kekuatan Dev telah berkembang pesat, masih ada celah tertentu dibandingkan dengan para master seperti Master Istana Ketiga. Namun, sekarang tampaknya Dev telah sepenuhnya memperoleh kemampuan untuk melawan Master Istana Ketiga, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk menekannya. Dev, kamu hebat. Lingki tak kuasa menahan diri untuk berteriak lirih, tangannya terkepal erat, kukunya memutih karena kekuatan itu. Dia terpesona oleh penampilan Dev yang luar biasa, dan perasaannya terhadap Dev pun semakin kuat. Pangeran Wu dan Tetua Agung memasang ekspresi muram. Mereka awalnya berpikir bahwa kepala Istana Ketiga dapat dengan mudah menghadapi Dev, lalu bergabung dengan mereka untuk menghadapi para penjaga Istana Raja Ilahi. Akan tetapi, kini Master Istana Ketiga dipukul mundur selangkah demi selangkah oleh Dev, yang membuat mereka merasa sangat terkejut dan gelisah. Kesempatan seperti apa yang didapatkan Dev sehingga memungkinkannya berkembang begitu cepat? Sang Tetua Agung menyipitkan matanya dan berpikir dalam hati. Ia melihat niat pedang Dev yang kuat, dan keserakahan melonjak di hatinya. Jika ia bisa mendapatkan kesempatan ini dari Dev, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pangeran Wu menggertakkan giginya, matanya dipenuhi amarah dan kengganan. Sebagai pangeran Istana Dao jahat, dia selalu bersikap angkuh dan berkuasa.
Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu menyebalkan. Dia menatap Dev dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa jika ada kesempatan, dia akan membunuh Dev dengan tangannya sendiri untuk meredakan kebencian di hatinya. Bawahan dari Master Istana Ketiga bahkan lebih ketakutan. Mereka awalnya berpikir bahwa mengikuti Master Istana Ketiga ke Istana Raja Ilahi adalah kesepakatan yang pasti, dan mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Akan tetapi, melihat Master Istana Ketiga dipukuli habis-habisan oleh Dev, mereka mulai khawatir dengan nasib mereka sendiri. Dev terlalu kuat. Apakah kita akan menderita juga? Seorang bawahan dari aula ketiga berkata dengan suara rendah, suaranya dipenuhi ketakutan. Ya, seharusnya aku tidak mengikuti Master Istana Ketiga. Sekarang aku tidak bisa pergi meskipun aku mau, sahut bawahan lain. Pertempuran terus berlanjut dan serangan Dev semakin ganas. Dia tiba-tiba melaju, menyerbu ke depan Master Istana Ketiga, mengangkat tinggi pedang di tangannya, lalu menebasnya dengan ganas. Bayangan pedang besar terbang keluar dari pedang kehendak, menebas ke arah Master Istana Ketiga dengan momentum menghancurkan dunia. Kepala Istana Ketiga terkejut. Ia segera mundur dan membentuk segel dengan tangannya. Sebuah perisai pelindung muncul di hadapannya. Namun, pedang Dev terlalu kuat, dan bayangan pedang itu bertabrakan dengan perisai pelindung dengan suara keras. Perisai pelindung itu hancur seketika, dan bayangan pedang itu terus menebas ke arah Master Aula Ketiga. Master Aula Ketiga tak mampu menghindar dan terserempet bayangan pedang. Luka dalam muncul di bahunya, dan darah mengucur deras. Master Aula Ketiga menjerit kesakitan dan tubuhnya bergetar hebat. Tidak lebih dari itu. Dev mencibir dan tidak memberi kesempatan kepada Master Istana Ketiga untuk bernapas. Ia melesat dan muncul kembali di belakang Master Istana Ketiga, menusukkan pedang di tangannya ke punggung Master Istana Ketiga. Master Istana Ketiga merasakan bahaya di belakangnya, jadi dia cepat-cepat menerjang ke depan dan menghindari tusukan itu. Akan tetapi, niat pedang Dev bagaikan lintah di tumitnya, mengejarnya dengan ketat. Dev memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan pedangnya, menyapu ke arah kaki Master Istana Ketiga. Master Istana Ketiga menendangkan kakinya dan melompat ke atas, menghindari sapuan tersebut. Namun, niat pedang Dev meninggalkan luka dangkal di betisnya. Penuh kebencian. Master Istana Ketiga meraung marah, tahu bahwa dia tidak bisa lagi bersikap pasif seperti ini. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya mulai beredar liar, dan cahaya keemasan redup muncul di sekitar tubuhnya. Dev, jangan harap kau bisa mengalahkanku. Master Aula Ketiga berteriak keras dan bergegas menuju Dev. Tinjunya memancarkan cahaya keemasan dan menghantam Dev dengan kekuatan dahsyat. Bab 5579 Mangkuk Besar. Dev sama sekali tidak takut. Ia mengayunkan pedang di tangannya, dan aura pedang melesat keluar dari pedang, membentuk pusaran aura pedang, dan menyerbu menuju Master Istana Ketiga. Angin tinju dan pusaran niat pedang saling bertabrakan, menimbulkan ledakan dahsyat. Kekuatan dahsyat melesat ke segala arah, mengguncang batu-batu di tanah hingga hancur berkeping-keping dan merusak udara di kehampaan. Dev dan Master Istana Ketiga sama-sama terkejut dan mundur oleh kekuatan dahsyat ini. Namun, Dev hanya mundur beberapa langkah saja sebelum ia dapat menstabilkan tubuhnya, sedangkan Master Istana Ketiga mundur puluhan langkah, wajahnya makin pucat, dan luka-luka di sekujur tubuhnya terus berdarah akibat kekuatan tersebut. Tuan Istana Ketiga terluka, seru seseorang di lapangan. Dev ini begitu kuat, bahkan Master Istana Ketiga pun tidak sebanding dengannya, kata orang lainnya. Kepala Istana Ketiga mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, merasa malu sekaligus marah. Ia melihat penampilan Dev yang masih utuh, dan kecemburuan serta amarahnya memuncak. Dev, aku harus membunuhmu hari ini. Master Istana Ketiga meraung, dan ia kembali menyerbu Dev. Namun, gerakannya jelas melambat, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Saat bergegas mendekati Dev, Master Istana Ketiga tiba-tiba meraih lengannya dan mengeluarkan sebuah mangkuk hitam besar. Mangkuk ini tampak biasa saja, tetapi saat lepas dari pelukan Master Istana Ketiga, aura mengerikan tiba-tiba meledak. Itu adalah aura jahat, dan hanya dalam sekejap, Dev terlempar mundur ratusan kaki oleh aura itu. Melihat Master Istana Ketiga ternyata memiliki senjata sihir lain di tangannya, alis Master Istana keempat Lingki langsung berkerut. Mata Pangeran Wu sedikit menyipit saat dia bertanya, mengapa orang ini mengambil mangkuk pencuri jiwa yang kita berikan padanya. Jika dia tidak mengeluarkannya, dia akan kalah, kata Tetua Agung perlahan. Dev berhenti dan menatap mangkuk besar di tangan Master Aula Ketiga. Ia mengerutkan kening dan bertanya, sebagai Master Aula Ketiga kuil, bagaimana mungkin Anda membawa benda sejahat itu? Kepala Istana Ketiga mendengus dingin, kenapa kau peduli? Tunggu saja sampai mati. Setelah berkata demikian, Master Istana Ketiga melemparkannya, dan benda itu membesar tak terhingga dan menyelimuti Dev. Aura mengerikan itu langsung menyelimuti Dev di tempat, tidak memberinya ruang untuk bergerak. Melihat kejadian ini, semua orang mengira Dev ditakdirkan mati. Bahkan Lingxi khawatir tentang Dev. Dev tersenyum pada mangkuk besar itu dan berkata, mangkuk pengemis yang pecah, kau ingin membunuhku. Setelah mengatakan ini, pedang di tangan Dev menghilang, dan digantikan oleh pedang pembunuh naga. Saat ini, Dev hanya menggunakan pedangnya untuk melawan Master Istana Ketiga, dan Master Istana Ketiga tidak mampu melakukannya.
Sekarang setelah dia mengeluarkan senjata ajaibnya, Dev langsung memanggil pedang pembunuh naga. Desir. Pedang pembunuh naga itu menebas ke bawah. Menabrak. Mangkuk besar itu langsung hancur oleh pedang Dev. Dari dalam mangkuk yang pecah, terdengar tangisan menyedihkan, dan sejumlah besar jiwa mulai melarikan diri ke segala arah. Jangan biarkan jiwa-jiwa ini lolos. Melihat ini, Pangeran Wu berteriak keras. Sang tetua agung melambaikan tangannya, dan sebuah kantong kain tiba-tiba muncul. Daya hisap yang dahsyat menyedot semua jiwa yang lolos dari mangkuk besar ke dalam kantong kain. Dev memperhatikan, tetapi tidak mencoba menghentikan mereka. Ia tidak tahu jiwa siapa yang memilikinya, jadi tidak perlu mengambil risiko untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Bagaimanapun, kekuatan tetua agung tampaknya jauh lebih kuat daripada Master Istana Ketiga. Ketika kepala Istana Ketiga melihat mangkuk besarnya hancur, ia langsung murka. Ini adalah senjata ajaib yang diberikan kepadanya oleh Istana Jahat saat ia bekerja sama dengan Istana Jahat. Selain itu, senjata ajaib ini juga dapat mengumpulkan jiwa. Master Istana Ketiga dapat menggunakan jiwa-jiwa ini untuk ditukar dengan batu abadi dari Istana Jahat. Berhenti menonton, serang saja dia bersama-sama dan bunuh dia. Master Aula Ketiga tahu bahwa dirinya tidak akan mampu menandingi Dev jika bertarung sendirian, jadi dia memerintahkan orang-orang Aula Ketiga untuk melawan Dev bersama-sama. Bab 5580 tenaga kerja tidak mencukupi. Ketika para pengikut Aula Ketiga mendengar ini, mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan dan terbang ke langit. Para pengawal suci Istana Raja Suci, dengarkan perintahku. Serang. Melihat hal ini, Tuan Istana Keempat Lingxi segera memimpin para pengawal ilahi dari Istana Raja Ilahi dan terbang ke langit menuju sisi Dev. Tidak mungkin dia hanya akan menyaksikan orang-orang dari tiga aula memukuli Dev bersama-sama. Pangeran Wu dan Tetua Agung tidak bergerak. Saat ini, Tetua Agung sedang menatap pedang pembunuh naga di tangan Dev. Dia tahu ini pasti pedang yang sangat berharga. Pedang itu benar-benar bisa dengan mudah menghancurkan mangkuk pencuri jiwa dari Aula Dao Jahat berkeping-keping. Sungguh luar biasa. Pada saat itulah Sang Tetua Agung mendapat ide untuk mengambil pedang pembunuh naga itu untuk dirinya sendiri. Kau tahu, mangkuk pencabut jiwa juga merupakan senjata sihir terkenal di Istana Jalan Jahat. Jika bukan karena tujuan bekerja sama dengan Master Istana Ketiga, mereka tidak akan memberinya benda berharga seperti itu. Namun, senjata ajaib yang terkenal di Aula Jalan Jahat itu dihancurkan oleh Dev seperti kaca. Bayangkan betapa mengerikannya pedang pembunuh naga milik Dev. Tuan Istana Ketiga, jika kau ingin melawan Istana Raja Ilahi, kau tidak punya cukup orang. Lingxi melangkah maju bersama para pengawal surgawi Istana Raja Ilahi, dan tiba-tiba aura mengerikan menyapu. Tentu saja, orang-orang di bawah penguasa Istana Ketiga tidak sekuat para pengawal surgawi Istana Raja Dewa. Karena itulah ia ingin meminta bantuan Istana Jalan Jahat. Boom! Lingxi dan para penjaga dewa lainnya memancarkan aura yang mengerikan. Aura mengerikan ini langsung membuat pasukan penguasa Istana Ketiga mundur ratusan kaki. Pemenangnya diputuskan sebelum tindakan apapun diambil. Pangeran Wu, Tetua Agung. Melihat hal itu, Master Istana Ketiga berteriak kepada Pangeran Wu dan Tetua Agung. Tetua itu melompat ringan, tubuhnya langsung terangkat ke udara. Hanya dengan lambaian tangannya, Dev langsung terlempar. Di hadapan tetua ini, Dev masih belum mampu menandinginya. Meskipun dia dapat mengalahkan Master Istana Ketiga, Dev masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Tetua Agung Istana Jalan Jahat. Dev, kamu baik-baik saja? Lingxi bertanya dengan khawatir ketika dia melihat ini. Aku baik-baik saja, mari kita lindungi Istana Raja Dewa dulu. Kata Dev. Lingxi mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah token di tangannya dan menghancurkannya. Cahaya keemasan yang cemerlang langsung meledak di kehampaan. Saat cahaya keemasan meledak, ribuan biksu keluar dari Istana Raja Dewa, termasuk pengawal dewa dan beberapa biksu kuil biasa. Pada saat yang sama, aliran aura juga mengalir dari tempat lain di sekitar Istana Raja Dewa. Jelaslah bahwa Lingxi telah meminta bala bantuan saat ini. Wajah kepala Istana Ketiga berubah sangat muram ketika melihat ini. Ia tak pernah menyangka Lingxi akan langsung menghancurkan pemanggilan dan memanggil semua biksu dari kuil-kuil langit ke-8 untuk datang dan melindungi Istana Raja Dewa. Master Aula Ketiga sedikit bingung, dan para biksu di Aula Ketiga juga sedikit bingung. Awalnya mereka berasal dari garis keturunan yang sama, tetapi sekarang, mereka saling membunuh. Tetapi pihak yang lain memiliki terlalu banyak orang, berkali-kali lipat lebih banyak dari mereka. Melihat orang-orang ini tiba-tiba muncul, Tetua Agung sedikit mengernyit, tetapi segera mencibir. Akan lebih baik jika semua orang dari Istana Raja Dewa datang, sehingga mereka bisa membunuh semua orang di Istana Raja Dewa. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Master Istana Ketiga benar-benar bingung saat ini dan hanya bisa mengandalkan Istana Jalan Jahat. Dari segi kekuatan, dia tidak dapat mengalahkan Dev, dan dari segi jumlah, dia tidak dapat mengalahkan Istana Raja Dewa. Jika mereka bisa meminta bantuan, mengapa kita tidak bisa? Setelah Tetua Agung selesai berbicara, dia melirik Pangeran Wu. Pangeran Wu mengangguk mengerti, lalu menggambar sebuah lingkaran di udara. Lingkaran itu berangsur-angsur menjadi padat, dan ada kristal roh yang bersinar di tengahnya.
Dev tahu bahwa ini adalah susunan teleportasi, dan pihak lain juga mulai meminta bantuan. Tak lama kemudian, aura mengerikan terpancar dari lingkaran itu. Tetua Agung, apakah Anda memiliki kuil cabang di surga ke-8? Master Aula ketiga mengira bahwa Pangeran Wu sedang merekrut orang dari Aula cabang Aula Jalan Jahat. Bab 5581 Pertarungan Kelompok. Jika tidak ada kuil cabang, tidak bisakah kita mengumpulkan orang? Sang Tetua Agung tersenyum dingin. Tak lama kemudian, muncullah sosok-sosok dalam lingkaran itu, dan tanpa terkecuali, mereka semua adalah pembudidaya setan. Orang pertama yang muncul adalah seorang pria jangkung memegang kapak perang besar, dengan kabut hitam mengelilingi tubuhnya. Bukankah ini seseorang dari Istana Dao Jahat? Dev sedikit mengernyit saat melihat pria yang muncul. Ini Bacong Tian, dari Sekte Troll. Dia pemimpin sekte. Kami pernah berurusan dengannya sebelumnya. Master Istana keempat Lingxi mengikuti Dev untuk menjelaskan. Selagi orang-orangnya belum datang, lakukanlah. Dev tahu bahwa akan sulit menghadapi musuh jika jumlah pasukan mereka bertambah. Dev memimpin dan menebas dengan pedang pembunuh naga. Cahaya pedang yang mengerikan menyambar kehampaan, dan beberapa biksu dari 3 aula terpenggal kepalanya dalam sekejap. Mereka benar-benar tak berdaya. Membunuh. Melihat ini, Lingxi segera memimpin para pengawal surgawi dari Istana Raja Ilahi dan menyerbu ke depan. Keributan langsung dimulai. Setelah Dev membunuh beberapa biksu berturut-turut, sesepuh agung menamparnya dengan telapak tangan, menghancurkan cahaya pedang Dev. Dev. Lingxi buru-buru berdiri di samping Dev. Dia tahu bahwa Dev sendiri jelas bukan tandingan Tetua Agung. Dev dan Lingxi berdiri berdampingan. Menghadapi aura mengerikan Tetua Agung Aula Dao Jahat yang sedalam lautan, keduanya memasang ekspresi yang sangat serius. Sang Tetua Agung bergerak dan muncul di hadapan mereka dalam sekejap bagaikan hantu, lalu menamparkan mereka berdua dengan telapak tangan sekuat gelombang pasang. Kemanapun angin palem lewat, udara dipadatkan dan menimbulkan suara siulan yang nyaring. Dev berteriak keras, dan pedang pembunuh naga di tangannya bersinar terang. Niat pedang yang mengalir di pedang itu bagaikan api yang mewujud. Ia mengayunkan pedang pembunuh naga dengan sekuat tenaga, menghadap telapak tangan Tetua Agung. Pada saat yang sama, Lingxi dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan aliran kekuatan spiritual terbang keluar dari tangannya, membentuk perisai transparan yang melindungi mereka berdua. Boom! Pedang pembunuh naga bertabrakan dengan telapak tangan Tetua Agung, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Dev hanya merasakan suatu kekuatan besar datang di sepanjang pedang, yang membuat lengannya mati rasa, dan ada retakan berdarah di pangkal ibu jarinya, dan darah menyembur keluar. Di bawah hantaman angin telapak tangan Tetua Agung, perisai itu langsung retak-retak, lalu hancur berkeping-keping. Sang Tetua Agung mencibir, sosoknya melintas lagi, dan dia muncul di sisi Dev, menamparnya dengan telapak tangan lainnya. Dev tak mampu menghindar dan terkena hantaman telapak tangan di bahunya. Ia tersambar petir dan terlempar mundur tak terkendali, darah menyembur keluar dari mulutnya. Dev. Lingxi menjerit dan segera terbang untuk menangkap Dev. Ia menatap wajah pucat Dev dan darah di sudut mulutnya, matanya dipenuhi kekhawatiran dan amarah. Aku baik-baik saja, hati-hati dengan orang tua ini. Dev mengucapkan hal ini sambil menggertakkan giginya, dia menahan rasa sakit yang hebat di bahunya dan menggenggam pedang pembunuh naga lagi. Sang Tetua Agung tidak memberi mereka kesempatan bernapas. Tubuhnya secepat kilat, dengan cepat berputar di sekitar mereka berdua, mengayunkan tangannya terus-menerus, dan melancarkan serangan ganas ke arah mereka. Dev dan Lingxi hanya bisa melawan balik dengan putus asa. Sosok mereka terus berkelebat di kehampaan, terlibat dalam pertempuran seru melawan Tetua Agung. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah orang di Istana Raja Dewa semakin sedikit. Para pembudidaya iblis itu terus berdatangan bagai air pasang, serangan mereka ganas dan brutal. Meskipun para pengawal Istana Raja Dewa bertempur dengan gagah berani, mereka perlahan-lahan melemah karena kekurangan ganda, yaitu jumlah dan kekuatan. Ah! Seorang penjaga dewa tertembak kapak raksasa milik seorang kultivator iblis dan menjerit. Tubuhnya terbelah dua dan darah berceceran di tanah. Melihat hal ini, para penjaga dewa lainnya semakin berduka dan marah. Mereka meraung dan melawan dengan lebih keras, tetapi korban terus bertambah. Bab 5582 menghancurkan formasi. Dev dan Lingxi menatap para pengawal dewa yang berjatuhan di sekitar mereka, hati mereka dipenuhi rasa tak berdaya dan kesakitan. Mereka tahu jika hal ini terus berlanjut, Istana Raja Dewa cepat atau lambat akan berhasil ditembus. Lingkaran itu harus dihancurkan. Dev mengucapkan hal ini sambil menggertakkan giginya, matanya tertuju pada lingkaran di kejauhan di mana para kultivator iblis terus berdatangan. Itulah sumber masuknya para kultivator iblis yang tak ada habisnya. Selama kita menghancurkannya, kita bisa memutus dukungan para kultivator iblis. Baiklah, mari kita coba bersama. Lingxi mengangguk, lalu membentuk segel lagi dengan tangannya, dan aliran kekuatan spiritual mengalir deras ke arah lingkaran itu. Dev juga menarik napas dalam-dalam, menyuntikkan seluruh kekuatan spiritualnya ke pedang pembunuh naga, lalu menebas lingkaran itu dengan ganas. Boom! Pedang pembunuh naga dan kekuatan spiritual Lingxi menghantam lingkaran itu secara bersamaan, menimbulkan suara keras. Akan tetapi, lingkaran itu hanya bergetar sedikit dan tidak hancur.
Melihat hal itu, sang tetua agung mencibir, kalian semua hanya berkhayal, mengira bisa menghancurkan susunan teleportasiku. Setelah mengatakan itu, tetua agung melintas dan muncul di depan lingkaran itu. Ia melambaikan tangannya, dan sinar hitam melesat keluar dari tangannya, membentuk perisai besar yang melindungi lingkaran itu. Terus serang. Dev berteriak keras, lalu dia dan Lingxi melancarkan serangan lagi. Namun, sekuat apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat menembus perisai sang tetua agung. Seiring berjalannya waktu, rakyat Istana Raja Dewa pun dikalahkan satu persatu, dan akhirnya mereka hanya mampu bertahan di depan gerbang Istana Raja Dewa. Mereka bersandar di gerbang istana, mata mereka dipenuhi tekad dan tragedi. Pada saat ini, semakin banyak kultivator iblis yang datang dari lingkaran tersebut. Ketika mereka melihat orang-orang di Istana Raja Dewa dipaksa ke dalam situasi putus asa, mereka semua memperlihatkan senyum puas. Satu persatu, para kultivator iblis mulai mencoba menjalin hubungan dengan Pangeran Wu dan Tetua Agung Istana Dao Jahat. Mereka semua ingin bekerja sama dengan Istana Dao Jahat, berharap mendapatkan keuntungan dari pertempuran ini. Pangeran Wu, mulai sekarang Sekte Troll kami akan mengikuti Istana Dao Jahat. Kuharap kau akan menjaga kami, kata pemimpin Sekte Troll dengan wajah menyanjung. Haha, tidak masalah, tidak masalah. Selama kamu tampil baik, kamu akan mendapatkan semua manfaatnya. Pangeran Wu tertawa bangga. Master Istana Ketiga memandang puluhan ribu kultivator di depannya dan tiba-tiba merasa sangat bangga. Dia berdiri di hadapan kerumunan, berkacak pinggang, dan berteriak lantang, Lingxi, Dev, jangan terlambat bagi kalian untuk menyerah sekarang. Kalau tidak, saat kita menerobos masuk ke Istana Raja Dewa, kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Lingxi menatap sikap arogan Master Istana Ketiga, hatinya dipenuhi amarah. Ia balas berteriak, Master Istana Ketiga, sebagai anggota kuil ilahi, kau berkolusi dengan Ola Dao Jahat dan memimpin para kultivator iblis ke langit ke-8. Apa kau tidak takut dengan hukuman kuil ilahi? Kepala Istana Ketiga mencibir, kuil. Apakah kuil masih bisa mengendalikanku sekarang? Setelah kita menghancurkan Istana Raja Ilahi dan mengendalikan langit ke-8, apa yang bisa kuil lakukan padaku? Dev menatap ekspresi arogan dari Master Istana Ketiga dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Dia mengamati situasi di sekelilingnya dengan saksama dan tiba-tiba menyadari bahwa meskipun Tetua Agung itu kuat, perhatiannya terutama terfokus pada lingkaran dan menyerang mereka berdua, dan pertahanannya di tempat lain relatif lemah. Tuan Istana Keempat, aku punya ide. Dev berbisik kepada Lingxi, aku akan menarik perhatian Tetua Agung nanti. Kau cari kesempatan untuk menghancurkan pasokan energi lingkaran itu. Selama energinya terputus, lingkaran itu akan hancur. Lingxi mengangguk, oke, hati-hati. Setelah berkata demikian, Dev menarik napas dalam-dalam, menggerakkan tubuhnya, dan bergegas menghampiri sesepuh agung itu. Pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya, dan niat pedang yang tajam menyerang sesepuh agung itu. Melihat ini, Tetua Agung mencibir dan segera membentuk segel dengan tangannya. Sinar cahaya hitam melesat dari tangannya dan menghantam niat pedang Dev. Bab 5583 tepati janjimu. Dengan kemampuanmu yang terbatas, kau masih ingin bertarung denganku, kata si tetua dengan nada meremehkan. Tepat saat Tetua Agung berkonsentrasi menghadapi serangan Dev, Lingxi mengambil kesempatan itu untuk diam-diam pergi ke bagian belakang lingkaran. Dia mengamati situasi di sekitar lingkaran itu dengan cermat dan menemukan bahwa pasokan energi lingkaran itu berasal dari kristal roh besar di bawah tanah. Lingxi sangat gembira. Ia segera membentuk segel dengan tangannya dan menembakkan aliran kekuatan spiritual ke arah kristal roh tersebut. Namun, tepat saat kekuatan spiritualnya hendak mengenai kristal spiritual, seorang kultivator iblis tiba-tiba menyadari tindakannya dan berteriak keras, seseorang sedang mencoba menghancurkan susunan teleportasi. Tetua Agung terkejut ketika mendengar teriakan itu. Ia segera memfokuskan sebagian perhatiannya dan melihat ke arah Lingxi. Ketika melihat Lingxi mencoba menghancurkan kristal roh, ia langsung murka, mencari kematian. Dia melesat dan menyerbu ke arah Lingxi. Melihat ini, Dev merasa ada yang tidak beres. Ia segera meningkatkan intensitas serangannya dan mencoba menghentikan tetua itu. Namun, Tetua Agung terlalu kuat, ia dengan mudah melepaskan diri dari jeratan Dev dan terus menerjang Lingxi. Lingxi merasa sedikit bingung saat melihat Tetua Agung menyerbu ke arahnya, tetapi dia tetap menggertakkan giginya dan terus menyerang. Tepat saat Tetua Agung hendak menerjangnya, Dev tiba-tiba menyerbu dari samping, dan pedang pembunuh naga di tangannya menebas ke arah Tetua Agung dengan momentum yang tak tergoyahkan. Sang Tetua Agung harus berhenti lagi untuk menghadapi serangan Dev. Lingxi mengambil kesempatan untuk menyerang lagi, dan kali ini, kekuatan spiritualnya akhirnya mengenai kristal spiritual. Kristal roh itu mengeluarkan suara keras dan mulai bergetar hebat. Oh tidak, susunan teleportasinya akan hancur, teriak seorang kultivator iblis ketakutan. Melihat ini, Tetua Agung menjadi sangat cemas. Ia melancarkan serangan sekuat tenaga, berusaha menyingkirkan Dev dan Lingxi sesegera mungkin. Namun Dev dan Lingxi bekerja sama satu sama lain dan melawan dengan gigih. Pada saat kritis ketika kristal roh hendak hancur, kekuatan misterius tiba-tiba datang dari kejauhan dan menstabilkan energi kristal roh. Dev dan Lingxi merasakan firasat buruk di hati mereka.
Mereka tahu bahwa situasi pertempuran ini masih sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Pada saat ini, kepala istana ketiga sudah tidak sabar untuk melancarkan serangan terakhir. Ia berteriak, terobos istana Raja Ilahi dan bunuh semua orang di dalamnya. Tepat ketika semua orang hendak melancarkan serangan terakhir terhadap Dev dan anak buahnya, Sang Tetua Agung melambaikan tangannya dan berkata, "Tunggu." Kepala Aula ketiga tercengang. Ia menatap Tetua Agung dan berkata, "Tetua Agung, sekaranglah waktu terbaik untuk merebut istana Raja Ilahi. Kita tidak boleh ragu." Apa kau sedang mengajariku cara melakukan sesuatu?" Sang Tetua Agung menatap dingin pada Master Istana ketiga. Kepala Aula ketiga langsung terintimidasi dan segera menggelengkan kepalanya. "Beraninya aku mengajari Tetua Agung melakukan sesuatu. Tetua Agung bisa melakukan apapun yang dia mau." Kepala Istana ketiga tahu bahwa semua orang di sini dipanggil oleh Istana Dao Jahat. Dengan jumlah orang yang begitu sedikit, jika dia benar-benar berkonflik dengan Tetua Agung, dia akan terbunuh dalam hitungan menit. Tetua itu menatap Dev, lalu berkata dengan penuh keserakahan di matanya, "Nak, pedang di tanganmu ini tidak buruk, seharusnya bagus. Jika kau memberiku pedang itu, aku bisa mengampuni nyawamu dan membiarkanmu pergi." Mendengar ini, cahaya dingin yang nyaris tak terlihat melintas di mata Dev. Ia berpura-pura ragu dan menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat, buku-buku jarinya memutih karena kekuatan yang luar biasa. "Tetua Agung, apakah kau menepati janjimu?" Suara Dev bergetar dengan sengaja. Janjiku adalah jaminanku." Sang Tetua Agung berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, nadanya sombong. Melihat ini, Lingxi buru-buru berkata, "Dev, bagaimana kau bisa menyerah? Kata-kata Istana Dao Jahat jelas tidak bisa dipercaya." Yun Xiu juga buru-buru berkata, "Tuan Dev, Anda tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan Istana Dao Jahat." Dev seolah tak mendengar teguran orang banyak. Ia perlahan mengangkat pedang pembunuh naga secara horizontal, seolah hendak menyerahkannya. Melihat hal itu, sorot mata Sang Tetua Agung menjadi semakin rakus dan dia pun tak dapat menahan diri untuk mengambil langkah maju. Dalam sekejap mata, "Untukmu." Dev meraung, dan pedang pembunuh naga tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pola naga pada pedang itu tampak hidup, memancarkan semburan auman naga. Bab 5584 Ayahmu bisa punya anak. Bagus. Siapa yang tahu zaman adalah pahlawan. Sang Tetua tertawa dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tepat saat ujung jarinya hendak menyentuh gagang pedang, Dev tiba-tiba memutar pergelangan tangannya, dan ujung pedang itu membentuk lengkungan aneh, mengarah langsung ke dantian Tetua Agung. Wajah Sang Tetua Agung berubah drastis, dan dia buru-buru mengumpulkan energi iblisnya untuk memblokirnya. Namun, pedang ini datang terlalu cepat dan terlalu ganas. Cahaya pedang kemasan menembus pertahanan seperti ular berbisa dan menembus titik vital Qi Hai. "Kau," Tetua Agung terkejut dan marah, lalu buru-buru mundur. Namun, pedang itu telah mengiris luka yang dalam di perutnya hingga tulangnya terlihat, dan energi iblis menyembur keluar bagai bendungan yang jebol. "Beraninya kau mempermainkanku." Mata Tetua Agung memerah, dan energi iblis di sekitarnya berfluktuasi hebat. Lingqi dan yang lainnya tercengang pada awalnya, lalu tiba-tiba tersadar, dan harapan kembali menyala di mata mereka. Dev berhasil dalam serangannya dan segera mundur sambil mencibir, "Orang tua, apakah kau layak menggunakan pedang pembunuh naga?" Sang Tetua menutupi lukanya, darah mengucur dari jari-jarinya. Ia menatap Dev dengan saksama dan tiba-tiba tertawa aneh. "Bagus sekali. Sudah lama sekali sejak ada orang yang bisa menyakitiku." Tekanan yang lebih mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan luka-lukanya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. "Sayangnya, kau melewatkan satu-satunya kesempatanmu." Sang Tetua Agung perlahan mengangkat tangannya, dan sebuah bola energi hitam pekat mengembun di telapak tangannya. "Hari ini, kalian semua akan mati di sini. Penatua Agung, orang ini mempermainkanmu. Kenapa kau harus melakukannya sendiri? Aku akan membantumu membunuhnya." Pemimpin klan troll berdiri dan mulai menjilati sepatu Tetua Agung. Saat ini, siapapun yang menyenangkan orang yang lebih tua terlebih dahulu akan mendapatkan lebih banyak ketika keuntungan dibagi nanti. Sang Tetua Agung melirik pemimpin sekte troll yang kekar dan mengangguk. Pemimpin sekte troll melangkah maju dan menatap Dev dengan dingin. "Wah, kau mempermainkan Tetua Agung dan kau pantas dicincang. Sekarang kau bunuh diri dan kau bisa membiarkan tubuhmu utuh. Kau ingin aku bunuh diri, kecuali ayahmu bisa punya anak." Dev tersenyum tipis. "Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Pemimpin klan troll itu memusatkan pandangannya dan hendak bertindak. Melihat ini, Lingxi dan yang lainnya juga bersiap untuk membantu Dev. Sekarang mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Meskipun mereka tahu harapannya tipis, mereka tidak akan menunggu sampai mati. Tepat ketika pemimpin klan troll hendak menyerang Dev, sesosok tiba-tiba perlahan muncul di hadapan Dev. Sosok ini tidak terbang dari tempat lain, tetapi mengeras sedikit demi sedikit di depan semua orang. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. "Tuan Dev, apakah Anda baik-baik saja?" Setelah sosok itu mengeras, ternyata adalah seorang pria parubaya, yang kemudian bertanya kepada Dev dengan sangat sopan. Kenapa kamu di sini?" Mata Dev penuh dengan keterkejutan.
Karena orang di depannya adalah Wan Jianxing di saluran hampa. Dev pernah bertanya pada Wan Jianxing, dia tidak bisa meninggalkan tempat itu, mengapa dia tiba-tiba muncul sekarang. Wan Jianxing hanya tersenyum dan tidak menjawab Dev. Sebaliknya, ia menatap Dev dengan puas dan berkata, Tuan Dev, setelah perhentian ini, niat pedang Anda menjadi jauh lebih murni. Dev tersenyum getir, ini masih jauh dari cukup. Aku harus terus bekerja keras. Aku masih diganggu. Serahkan sisanya padaku. Siapapun yang berani menindas Tuan Dev akan dihidupkan kembali selamanya. Setelah Wan Jianxing selesai berbicara, dia mengalihkan perhatiannya kepada Tetua Agung dan yang lainnya. Pemimpin Sekte Troll juga awalnya terkejut ketika melihat Wan Jianxing tiba-tiba muncul, tetapi dia tidak merasakan aura atau tekanan apapun dari Wan Jianxing, jadi dia berteriak keras, siapa kau? Jika kau tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Apakah kau berbicara denganku? Wan Jianxing bertanya perlahan. Omong kosong, tentu saja aku bicara padamu. Kalau kau tidak mau mati, pergilah dari sini sekarang juga, atau aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kapak pemecah gunungku. Pemimpin klan troll menikam tanah dengan kapaknya, dan seluruh bumi berguncang. Bab 5585, Istana Jahat adalah kentut. Kalian tidak layak menerima seranganku. Biarkan yang terkuat di antara kalian keluar. Wan Jianxing tersenyum dingin. Apa katamu? Kurasa kau mencari kematian. Setelah berkata demikian, pemimpin klan troll menggenggam erat kapak penciptaan, dan seketika aura mengerikan mulai memancar dari tubuhnya. Segera setelah itu, tubuh pemimpin klan troll tampak meledak, dan kabut hitam mengembun di sekujur tubuhnya menjadi sepotong baju besi. Aura mengerikan itu langsung mengubah warna langit dan bumi. Bahkan Ling Xi dan yang lainnya, merasakan aura mengerikan dari pemimpin Sekte Troll, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Cuma itu, bahkan gak sehebat anak kecil. Sekalipun pemimpin klan troll mengerahkan segenap kekuatannya, di mata Wan Jianxing, dia tidak lebih baik dari seorang anak kecil. Perkataan Wan Jianxing langsung membuat semua orang tertawa. Bahkan Master Istana Ketiga tertawa sampai menangis. Apa kau buta? Pemimpin Sekte Troll adalah salah satu yang terkuat di seluruh surga ke-8, dan kau benar-benar bilang dia tidak sekuat anak kecil. Master Istana Ketiga tertawa. Wan Jianxing melirik ke arah Master Istana Ketiga dan berkata dengan dingin, apakah Anda dari kuil? Ya, saya penguasa ketiga kuil. Apakah Anda takut? Tanya penguasa ketiga. Aduh, kapan kekuatan kuil merosot ke tingkat ini? Sampah macam ini pun bisa jadi penguasa Istana Ketiga. Sedih, sedih. Mata Wan Jianxing penuh dengan ketidakberdayaan dan kekecewaan. Master Aula Ketiga tertegun sejenak, lalu murka, sialan. Siapa kau? Beraninya kau bicara seperti itu tentang aku dan kuil kita. Sebentar lagi kau akan tahu siapa aku. Wan Jianxing selesai berbicara, menatap pemimpin Sekte Troll dan berkata, kau hanya punya satu kesempatan untuk bergerak, jadi lakukanlah dengan baik. Apa maksudmu? Pemimpin Sekte Troll tercengang. Secara harfiah, kata Wan Jianxing. Dev menyaksikan Wan Jianxing pamer dari belakang dan merasa sangat iri. Ia bertekad untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Hanya ketika kekuatannya meningkat, ia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk pamer. Aku akan memberimu 3 gerakan, dan kukatakan padamu, kau hanya punya 3 kesempatan. Pemimpin klan troll mendengus dingin dan meletakkan kapak yang baru saja diangkatnya. Idiot, Dev mengumpat dengan suara rendah. Baiklah, kalau begitu, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bergerak. Wan Jianxing mendesah ringan, lalu menghunus pedangnya. Desir. Tak seorang pun melihat dengan jelas bagaimana Wan Jianxing menghunus pedangnya, dan pada saat ini, pemimpin besar Sekte Troll itu terjatuh dengan suara keras. Saat dia terjatuh, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dengan kata lain, serangan pedang biasa yang dilancarkan Wan Jianxing barusan bukan hanya satu pedang, melainkan banyak pedang, yang langsung mengiris pemimpin Sekte Troll itu hingga berkeping-keping. Semua orang menatap pemimpin Sekte Troll yang hancur, dan mereka semua tercengang. Tiba-tiba terjadi keheningan di tempat kejadian, begitu sunyi sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Terutama Master Istana Ketiga, keringat dingin menetes di dahinya. Wan Jianxing menggelengkan kepalanya sedikit, merasa tidak berdaya. Dia diberi kesempatan untuk bergerak, tetapi sayangnya dia tidak menginginkannya. Ketika Tetua Agung melihat pemimpin Sekte Troll terbunuh seketika, dia pun terpaku di tempat, dan ekspresi wajahnya mulai menjadi serius. Namun, Sang Tetua Agung tidak takut, lagi pula seluruh Istana Dao Jahat mendukungnya. Dev, pantas saja kau, dengan kekuatanmu, berani melawan balai Dao Jahat kami. Ternyata kau punya seseorang di belakangmu. Tapi apa kau pikir hanya orang ini yang bisa melawan seluruh balai Dao Jahat kami? Sang Tetua Agung mencibir. Dev hanya melirik Tetua Agung dan mengabaikannya. Si idiot ini bahkan tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya. Wan Jianxing menatap Tetua Agung itu dan berkata sambil tersenyum tipis, Aula Dao Jahat tidak ada apa-apanya. Meskipun kuil yang sekarang tidak sekuat kuil Jalan Jahat, Wan Jianxing adalah leluhur kuil tersebut. Kuil itu sangat kuat pada masanya, tetapi setelah bertahun-tahun mengalami perubahan, kekuatannya telah menurun. Tetua Agung sedikit mengernyit. Ia tak pernah menyangka pihak lain berani mempermalukan Aula Dao Jahat seperti ini.
Bab 5586, memanggil orang. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mempermalukan istana Dao jahat kami. Pangeran Wu marah. Desir. Begitu Pangeran Wu selesai berbicara, kepalanya tiba-tiba terjatuh dan darah mengucur dari lehernya. Adegan ini membuat semua orang ketakutan. Karena mereka tidak menyadari Wan Jianxing mengambil tindakan, pihak lain tidak mengambil tindakan, tetapi Pangeran Wu dipenggal kepalanya. Pangeran. Sang Tetua Agung terkejut. Semua orang juga tercengang, tidak mengerti bagaimana kepala Pangeran Wu bisa terlepas. Kau berani membunuh Pangeran Istana Dao jahat kita. Sang Tetua Agung menatap Wan Jianxing dengan marah, tetapi saat ini dia sudah sangat berhati-hati. Aku ingin membunuh lebih dari sekedar Pangeran Istana jahatmu. Tidak seorang pun yang hadir di sini akan selamat. Setelah Wan Jianxing selesai berbicara, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dari sarungnya. Desir. Hanya dalam sekejap, kepala puluhan ribu pembudidaya iblis yang dipanggil oleh Tetua Agung semuanya terbang menuju langit. Kolom darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke langit. Master Istana Ketiga dan anak buahnya tercengang. Kepala semua orang terpenggal, hanya menyisakan semua biksu dari 3 aula mereka. Dev juga terkejut saat itu. Membunuh puluhan ribu biksu dengan satu pedang adalah kemampuan dan kejutan yang belum pernah dialami Dev sebelumnya. Tapi itu harus terasa hebat. Pada saat ini, Dev sudah bisa merasakan kenikmatan di hati Wan Jianxing, kenikmatan semacam pamer. Sang Tetua Agung memandang lautan mayat di belakangnya, dan seluruh tubuhnya mulai sedikit gemetar. Jelaslah bahwa lawannya sangat kuat, sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan sekuat itu, Tetua Agung tidak akan terlalu takut, tetapi niat membunuh yang haus darah dari pihak lain membuatnya sedikit takut. Membunuh puluhan ribu biksu dengan satu pedang, ini terlalu keterlaluan. Terlebih lagi, pedang ini adalah pemusnahan total, bahkan tidak ada satu jiwa pun yang dapat lolos, yang berarti puluhan ribu pembudidaya ini tidak akan pernah dibangkitkan. Kalian harus tahu bahwa orang-orang ini bukanlah orang biasa jika mereka bisa bertahan hidup di surga ke-8. Dapat dilihat bahwa orang di depannya jelas bukan dari surga ke-8, melainkan seorang kultivator dari alam yang lebih tinggi. Rekan Taois, dari surga tingkat mana kamu berasal? Istana Dao jahat kita tidak hanya di tingkat ke-8, kita juga punya orang-orang di tingkat ke-12. Pada saat ini, Tetua Agung hanya bisa menggunakan aula Dao jahat untuk menakut-nakuti Wan Jianxing. Memangnya kenapa kalau itu surga ke-12? Tanya Wan Jianxing tanpa ekspresi. Sang Tetua Agung tertegun dan mengerutkan kening, seorang kultivator dari surga ke-12, kau juga meremehkannya. Sampah. Wan Jianxing hanya mengucapkan 2 kata. Baiklah, karena kau bilang begitu, maka aku hanya bisa bertarung sampai mati denganmu. Setelah berkata demikian, Sang Tetua Agung mengeluarkan token hitam dan mengaktifkannya, menyebabkannya berubah menjadi cahaya hitam yang melesat ke langit. Hentikan dia pasti meminta bantuan. Ling Xi tahu bahwa Tetua Agung sedang meminta bantuan. Jika dia benar-benar memanggil para kultivator dari surga ke-12, tak satu pun dari mereka akan selamat. Menghadapi seorang kultivator dari surga ke-12, mereka takut mereka bahkan tak akan mampu melihatnya. Satu tarikan napas saja dari pihak lawan bisa membunuh mereka. Mendengar ini, Dev tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wan Jianxing. Wan Jianxing tetap diam dan tanpa ekspresi, jadi Dev tahu semuanya baik-baik saja. Bahkan jika Tetua Agung memanggil orang-orang dari surga ke-12, tidak perlu takut. Karena Wan Jianxing bahkan tidak takut terhadap para kultivator langit ke-12, Dev akan mampu menguasai alam bawah langit ke-12 di masa mendatang. Bagaimanapun juga, Wan Jianxing adalah kepala aula Dev dan harus menaati perintah Dev. Pada saat ini, token yang diaktifkan oleh Tetua Agung mulai terbakar. Api yang membara berubah menjadi rune api, lalu membentuk susunan teleportasi raksasa di udara. Saat susunan teleportasi terbentuk, aura mengerikan keluar darinya. Pada saat token hitam itu terbakar habis, susunan teleportasi yang terdiri dari rune api di udara tiba-tiba meluas, seperti matahari hitam yang menelan cahaya. Hukum tata ruang seluruh langit ke-8 meratap karena beban yang berat, hancur berkeping-keping. Bab 5587 Apakah ada hal lain? Tekanan mengerikan yang jauh melampaui batas ketahanan dunia ini mengalir keluar dari formasi seperti tsunami sungguhan. Langit tiba-tiba menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan hanya susunan teleportasi yang memancarkan cahaya yang merusak. Ledakan. Terdengar suara keras yang seolah berasal dari zaman kuno, dan sebuah kaki melangkah keluar dari susunan teleportasi terlebih dahulu. Sepatu bot itu terbuat dari sejenis kulit binatang purba, dan pola-pola Tao alami mengalir di atasnya. Hanya dengan satu langkah ini, tanah di bawahnya runtuh beberapa kaki. Jika Dev dan yang lainnya tidak dilindungi oleh aura bintang Wanjian, mereka pasti sudah menjadi abu sejak lama. Seorang raksasa yang mengenakan baju besi hitam bermotif naga perlahan turun. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi dia tampak seperti pusat seluruh alam semesta, dikelilingi oleh pemandangan aneh berupa bintang-bintang yang hancur tak terhitung jumlahnya. Dia tidak sengaja memancarkan auranya, tetapi keberadaannya saja membuat semua hal layu dan semua jalan menyerah. Selamat datang di Pelindung Dharma. Dipimpin oleh Tetua Agung, semua biksu yang selamat gemetar karena kegirangan dan berlutut serempak seolah-olah mereka tengah bertemu dewa.
Sang dewa penjaga tampak acuh tak acuh saat ia menyapu area di bawahnya seolah-olah sedang melihat sekelompok semut. Suaranya rendah, namun bergema jauh di dalam jiwa setiap makhluk hidup. Siapa yang berani menantang keagungan istana Dao jahat? Suaranya tanpa emosi, tetapi Linky, Dev, dan yang lainnya sangat terkejut hingga mereka memuntahkan darah. Dari suaranya saja, mereka terluka parah. Sang tetua agung menahan rasa takut dan kegembiraannya, menunjuk Wan Jianxing, dan berkata dengan tegas, Tianzun. Inilah orang yang membantai murid-muridku dan menghina alam atas. Dia pantas mati. Tatapan makhluk surgawi penjaga jatuh pada Wan Jianxing, dan tatapan itu cukup untuk menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Namun, Wan Jianxing tetap tanpa ekspresi. Ia bahkan tidak menatap yang mulia surgawi, melainkan hanya berkata, pertengkaran. Sebelum dia selesai berbicara, pedang di tangannya terhunus lagi. Pedang ini tidak memiliki cahaya yang mengguncang bumi, juga tidak memiliki momentum untuk merobek kehampaan. Bahkan, saking cepatnya, orang-orang tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Waktu dan ruang seakan terhapus pada saat ini. Semua orang hanya merasakan kilatan di depan mata mereka dan pikiran mereka menjadi kosong sesaat. Ketika mereka tersadar, mereka melihat makhluk surgawi pelindung yang baru saja turun dari langit dengan seluruh kekuatannya membeku di tempat. Untuk pertama kalinya, suatu emosi muncul di matanya yang acuh tak acuh, ekspresi kebingungan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Saat berikutnya, di bawah tatapan mata yang ketakutan tak terhitung jumlahnya, tubuh sang pelindung surgawi yang tampaknya abadi, bersama dengan bintang-bintang di sekitarnya, hancur berkeping-keping seperti patung pasir yang tertiup angin. Dimulai dari kepala, ia berubah menjadi debu terkecil dan lenyap menjadi ketiadaan. Bersama dengan susunan teleportasi raksasa di belakangnya, itu dimusnahkan secara diam-diam bagaikan lilin yang tertiup angin. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Angin berhenti, awan-awan pun menghilang, dan bahkan bau darah yang sebelumnya memenuhi udara tampak hilang sepenuhnya. Kegembiraan di wajah sang tetua agung membeku sepenuhnya, berubah menjadi ketakutan dan absurditas tak berujung. Dewa pelindung yang diandalkannya, makhluk tertinggi dari istana jalan jahat, terbunuh dalam sekejap. Wan Jianxing perlahan menyimpan pedangnya dan tatapannya resmi tertuju pada tetua agung untuk pertama kalinya. Ada lagi. Sang tetua agung membuka mulutnya, namun tidak ada kata yang keluar. Celana master istana ketiga basah saat ini, dan dia begitu ketakutan hingga mengompol. Awalnya dia mengira sang tetua agung bisa menemukan orang-orang sakti dari alam atas, tapi kini, dia malah terbunuh dalam hitungan detik. Orang di depanku ini sungguh terlalu kuat, terlalu kuat. Tolong ampuni aku, senior, tolong ampuni aku. Aku dipaksa oleh aula Dao jahat dan tidak punya pilihan lain selain menyerang Dev. Master Istana Ketiga berlutut dan merangkak di depan Wan Jianxing. Meskipun Master Istana Ketiga tidak mengetahui identitas Wan Jianxing, dia tahu bahwa Wan Jianxing adalah anggota geng Dev. Wan Jianxing menatap Master Istana Ketiga dengan jijik dan tersenyum pahit, kamu seharusnya tidak memanggilku senior, kamu seharusnya memanggilku leluhur. Leluhur. Master Istana Ketiga tercengang, wajahnya penuh kebingungan. Master Istana Keempat Linky juga bingung dan tidak mengerti mengapa Wan Jianxing mengatakan itu. Inilah pencipta kuilmu, penguasa pertama kuil. Dev memperkenalkan. Bab 5588 harga. Ketika guru pertama kuil mengatakan ini, semua orang terkejut. Terutama Master Istana Ketiga, saat ini dia tidak percaya bahwa leluhur kuil mereka, Master Istana pertama kuil itu, sebenarnya adalah pria parubaya di depannya. Sang tetua agung dari aula jalan jahat juga membelalakan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimanapun juga, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang akan berhadapan dengannya adalah pemimpin pertama kuil itu. Tahukah Anda, candi sudah ada puluhan ribu tahun, itu artinya kepala candi yang pertama juga sudah ada puluhan ribu tahun. Sang tetua agung tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya, tubuhnya bergetar secara naluriah, dan dia terus mundur. Menghadapi monster berusia puluhan ribu tahun, ia tak lagi punya semangat juang. Satu-satunya yang ada di benaknya adalah melarikan diri secepat mungkin. Desir. Dalam sekejap, sang tetua agung berbalik dan berlari dengan kecepatan yang mencengangkan, bagaikan kilatan petir. Dia melarikan diri. Melihat ini, Linky buru-buru berteriak keras. Dev juga terkejut dan secara naluri ingin mengejarnya. Namun Wan Jianxing tidak bergerak, bahkan tidak melihat ke arah tetua agung itu. Ah! Tak lama kemudian, terdengar jeritan dari kehampaan. Itu suara tetua agung. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada tetua agung itu, mungkin hanya Wan Jianxing sendiri yang mengetahuinya. Mendengar teriakan sang tetua agung, kepala istana ketiga ketakutan hingga ia kencing dan berak-berak. Kakek, tolong ampuni nyawaku, kakek, tolong ampuni nyawaku. Master istana ketiga bersujud dengan putus asa, tetapi Wan Jianxing sudah berhenti menatapnya. Wajah Wan Jianxing tampak pucat, dan tubuhnya perlahan mulai menjadi transparan. Leluhur, teriak Lingxi kaget. Ada apa denganmu? Dev melihat tubuh Wan Jianxing semakin melemah, lalu bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan Dev, ini harga yang kubayar karena meninggalkan lorong hampa itu dengan paksa. Aku tahu kau dalam bahaya, jadi bagaimana mungkin aku tidak menyelamatkanmu?
Wan Jianxing tersenyum tipis dan tubuhnya mulai melayang. Jika kau meninggalkan lorong hampa itu, apakah jiwamu akan hancur? Dev berusaha keras menangkap Wan Jianxing, tetapi dia meleset. Tidak juga, aku meninggalkan sisa jiwaku di lorong hampa itu. Suatu hari nanti, ketika pemimpin klan dewa melepaskanku, mungkin aku bisa membentuk kembali tubuhku. Suara Wan Jianxing terdengar, tetapi tubuhnya telah menghilang sepenuhnya. Dev, ada apa? Di mana leluhurnya? Ling Qi bertanya dengan bingung. Nenek moyangmu dipenjara di lorong hampa karena dia melakukan kesalahan dan menyinggung patriark klan dewa. Jika aku tidak datang ke surga ke-8 kali ini, dan lorong hampa itu telah dirusak, tidak mungkin aku bisa melihatnya. Sekarang setelah dia secara paksa meninggalkan lorong hampa itu, tubuhnya telah lenyap sepenuhnya. Mata Dev berkilat penuh kebencian dan kemarahan. Memang benar bahwa Wan Jianxing adalah anggota klan dewa, tetapi dia juga kepala istana Tianlong dan bawahan Dev. Berapapun biayanya, Dev harus menemukan patriark para dewa dan memintanya untuk melepaskan Wan Jianxing dan memulihkan tubuh fisiknya. Jangan khawatir, Lao Wan. Aku sendiri yang akan membawa pemimpin klan dewa kepadamu dan menyuruhnya melepaskanmu. Dev menggertakkan giginya dan mengumpat secara diam-diam. Pada saat ini, Master Istana Ketiga sangat gembira saat melihat Wan Jianxing yang menghilang. Ketika dia melihat Dev, Ling Xi dan yang lainnya tidak memperhatikannya, dia tiba-tiba melompat dan hendak melarikan diri. Kamu masih ingin melarikan diri? Dev sangat marah, dan saat dia melihat Master Istana Ketiga masih mencoba melarikan diri, dia mengayunkan pedang pembunuh naga dengan sekuat tenaga. Langit dan bumi seketika dipenuhi dengan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh kehampaan terbagi menjadi beberapa bagian oleh sinar pedang. Master Istana Ketiga yang baru saja melarikan diri tidak sempat bereaksi sebelum tubuhnya berubah menjadi buih darah. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya telah menghancurkan Master Istana Ketiga menjadi abu. Melihat kematian tragis dari Master Aula Ketiga, semua orang di Aula Ketiga berlutut dan memohon belas kasihan. Melihat orang-orang itu, Dev tahu bahwa mereka hanya mengikuti perintah. Bab 5589 meninggalkan. Hari ini, aku mengampuni nyawa kalian, tetapi kalian harus menebus dosa-dosa kalian dan melindungi istana para dewa. Dev berkata dengan keras. Semua biksu dari ketiga aula mengangguk setuju. Sekarang, para pengawal ilahi istana Raja Ilahi telah menderita banyak korban, dan yang tersisa juga terluka, jadi seseorang harus menjaga istana Raja Ilahi. Dev melirik mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya di tanah, perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya, dan kantong-kantong penyimpanan yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi terbang ke arahnya. Jumlahnya ada puluhan ribu, semuanya adalah kantong penyimpanan dari tubuh para pembudidaya iblis yang terbunuh. Melihat kantong-kantong penyimpanan ini, mulut Dev sedikit mengerucut. Sumber daya ini cukup baginya untuk berlatih selama beberapa waktu. Segera setelah itu, Dev melepaskan seberkas api, dan puluhan ribu mayat berubah menjadi abu dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Dev mengeluarkan 10.000 kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ling Xi, sambil berkata, Tuan Istana Keempat, Istana Raja Ilahi telah rusak parah, dan Anda perlu memulihkan diri. Ambillah kantong penyimpanan ini dan manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya untuk memulihkan diri dan meningkatkan kekuatan Anda. Ling Xi tidak ragu menerimanya, lalu menatap Dev dan bertanya, jadi apa yang akan kamu lakukan? Tingkatkan kekuatanmu. Dev tersenyum pahit. Setelah kejadian ini, Dev tahu bahwa meskipun ia membaik dengan sangat cepat, musuh yang dihadapinya juga semakin kuat. Jika Wan Jianxing tidak mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, ia mungkin sudah mati sekarang. Sungguh sulit bertahan hidup tanpa kemampuan, belum lagi jika ingin pamer, harus punya kemampuan yang nyata. Awalnya, Dev ingin mencari tahu tentang jiwa keluarga Hu di surga ke-8, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk pergi ke surga ke-9. Namun kini, Dev telah berubah pikiran. Ia perlu meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Selain berhadapan dengan Istana Dao Jahat, Dev juga harus memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan Patriark Klan Dewa agar Patriark Klan Dewa melepaskan Wan Jianxing. Wan Jianxing begitu kuat, namun ia dipenjara oleh Patriark Klan Dewa. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Patriark Klan Dewa. Perbedaan kekuatan antara Dev dan lawannya sungguh besar. Seandainya Tuan Xi ada di sini, Dev tak dapat berhenti memikirkan Tuan Xi. Kalau saja Tuan Xi ada di sini, dia pasti bisa membuat pemimpin Klan Dewa berlutut dan memohon belas kasihan, bukan? Namun, setelah mencapai surga, Tuan Xi tidak pernah muncul lagi. Dev tidak bisa selalu mengandalkan Tuan Xi untuk melindungi hidupnya. Aku akan menyiapkan tempat yang tenang untukmu berlatih secara diam-diam. Kata Ling Xi. Tidak, aku berencana untuk kembali dan melihat-lihat. Lagi pula, Tuan Hu masih di surga ke-7. Dev menggelengkan kepalanya. Dia tidak berencana untuk berlatih di surga ke-8, tetapi berencana untuk kembali dan berlatih dengan benar. Kembali ke surga ke-5, setidaknya tidak akan ada bahaya di sana, dan dia juga ingin tahu apa yang terjadi dengan Sekte Pedang sekarang. Ngomong-ngomong, dia pergi ke surga ke-6 untuk menemui Wu Hao, Raja Kerajaan Dewa, untuk menanyakan masalah Patriark Klan Dewa. Lagi pula, Wu Hao juga merupakan anggota Klan Dewa, jadi dia pasti tahu sesuatu tentang Klan Dewa. Baiklah,
karena kau berencana untuk kembali, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Aku juga perlu menyegel istana Raja Dewa dan memulihkan diri. Ling Qi mengangguk dan berkata. Dev melambaikan tangannya pelan, lalu sebuah lorong hampa terbuka. Meskipun tidak mudah bagi Dev untuk membuka saluran kehampaan ketika dia ingin pergi ke surga ke-9 sekarang, jauh lebih mudah baginya untuk pergi ke dunia bawah. Dev memasuki saluran hampa, dan segera saluran hampa itu ditutup. Pertama-tama dia harus pergi ke langit ke-7 untuk menjemput Humazi, dan ngomong-ngomong, memberitahu Humazi bahwa masalah jiwa keluarga Hu harus diakhiri untuk sementara waktu. Mereka harus meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin, jika tidak mereka tidak akan mampu mencapai istana jahat, apalagi menyelamatkan jiwa keluarga Hu. Semenjak Tetua Agung menyebutkan 12 surga dan memanggil Dewa Pelindung Surgawi, Dev tahu bahwa dia tidak akan mampu bersaing dengan istana Dao jahat sendirian, kecuali Tuan Si muncul. Dev berjalan keluar dari lorong kosong dan tiba di Kabupaten Dongxiang. Bab 5590 Dev ditangkap. Pada saat ini, Kabupaten Dongxiang sudah dikuasai oleh keluarga Lin. Humazi juga diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh keluarga Lin. Kepala keluarga Lin berganti-ganti wanita untuk menemani Humazi bermain setiap hari, membuat Humazi enggan pergi. Lin Yona sedang dalam suasana hati yang buruk selama periode ini. Dev melayang ke langit ke-8. Ia tidak tahu bagaimana keadaan Dev sekarang, juga tidak tahu apakah ia bisa bertemu dengannya lagi. Saat Dev muncul di keluarga Lin, Lin Yuner langsung bersemangat. Dia mengganggu Dev dan bermain dengannya selama 3 hari penuh. Namun, saat Dev berlatih kultivasi ganda dengan Lin Yuna, dia tidak lupa berlatih bela diri. Seperti kata pepatah, mengasah pisau tidak menunda penebangan kayu. Setelah tidak tinggal lama di Kabupaten Dongxiang, Dev membawa Humazi ke surga ke-6. Meskipun Lin Yuner enggan, dia tahu bahwa Dev memiliki hal penting untuk dilakukan dan tidak menghentikannya. Dev dan Humazi membuka saluran kehampaan dan langsung menuju surga ke-6, lalu pergi ke kerajaan ilahi. Pada saat ini, kerajaan ilahi belum sepenuhnya pulih ke masa kejayaannya, tetapi kekuatannya sudah termasuk yang terbaik di surga ke-6. Dev dan Humazi tiba di ibu kota kerajaan ilahi, dalam keadaan kelelahan. Meskipun kota yang pernah gemilang ini belum sepenuhnya pulih ke masa kejayaannya, keramaian di jalan-jalan dan deretan bangunan masih menunjukkan statusnya sebagai tempat penting di surga ke-6. Begitu kedua pria itu sampai di gerbang kota, mereka dihentikan oleh seorang jenderal penjaga. Sang jenderal bertubuh kekar dengan wajah penuh daging. Mata kecilnya berputar-putar, memperlihatkan keserakahan dan kelicikan. Ia mengamati Dev dan Humazi dari atas ke bawah, dan melihat mereka mengenakan pakaian biasa, ia mengira mereka adalah buah kesemak lembut yang bisa ia manfaatkan dengan mudah. Berhenti. Kalian berdua, kalian harus bayar tol untuk masuk kota. Sang jenderal meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak keras. Dev mengerutkan kening, diam-diam merasa tidak senang. Ia tidak pernah menyangka akan menemui kesulitan seperti itu di gerbang kerajaan Allah. Lagi pula, jenderal ini jelas tidak mengenalnya, kalau tidak, dia tidak akan berani bersikap lancang seperti itu. Tol, saya ingin bertanya, kapan kerajaan ilahi ini mulai mewajibkan tol untuk memasuki kota? Dev bertanya dengan dingin, dengan sedikit nada agung dalam suaranya. Sang jenderal mencibir dan berkata dengan nada menghina, jangan bicara omong kosong. Aturan yang kubuat adalah aturan. Kalau kalian tidak mau bayar, keluarlah dan jangan menghalangi jalan di sini. Humazi sangat marah ketika mendengar ini. Ia memiliki temperamen yang buruk dan tidak tahan dengan kemarahan seperti itu. Dia melangkah maju, menunjuk hidung sang jenderal, dan mengumpat, kau pikir kau siapa? Beraninya kau memanfaatkan kekuatan orang lain. Percaya atau tidak, aku akan menamparmu sampai mati. Sang jenderal murka mendengar kata-kata Humazi. Ia melambaikan tangannya dan berteriak, kemari. Ikat dua orang bodoh ini. Dalam sekejap, sekelompok penjaga bergegas dan mengepung Dev dan Humazi. Dev menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi jenderal ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Ia melambaikan tangannya pelan, dan kekuatan spiritual yang dahsyat langsung terpancar. Sebelum para prajurit sempat bereaksi, mereka terguncang dan jatuh ke tanah. Melihat hal itu, wajah sang jenderal berubah sangat jelek. Ia tidak pernah menyangka kedua orang yang tampak biasa saja ini bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Namun, ia tetap keras kepala dan berteriak, beraninya kalian membuat masalah di depan ibu kota ilahi. Kalian benar-benar mengabaikan hukum. Ayo, bawa mereka ke istana dan biarkan Yang Mulia yang mengurus mereka. Jadi, Dev dan Humazi diikat oleh sekelompok tentara dan dibawa ke istana. Sepanjang jalan, Humazi terus mengeluh, sementara Dev tampak tenang. Ia ingin melihat bagaimana Raja Wu Hao akan menangani masalah ini setelah mereka memasuki istana. Ketika mereka dibawa ke istana, mereka terlihat oleh Ziyuan. Ziyuan kini telah menjadi Perdana Menteri Kerajaan Dewa. Ia mengenakan gaun ungu yang indah dan aksesori rambut yang indah, tampak anggun dan elegan. Ketika dia melihat Dev dan Humazi diikat, dia tertegun sejenak, lalu dia menjadi marah. Bab 5591, temani aku dengan baik. Ketika sang jenderal melihat Ziyuan datang,
ia bergegas menghampiri dan berkata sambil mengangguk dan membungkuk, Tuan Ziyuan, kedua orang ini telah mendobrak gerbang kota dan melukai rakyat kita. Saya telah mengikat mereka dan membawa mereka ke sini. Tolong tangani mereka. Setelah mendengar ini, wajah Ziyuan langsung menjadi sangat muram. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia melangkah maju, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Sang Jenderal 2 kali dengan keras. Sang Jenderal dipukuli hingga pusing, menutupi wajahnya dan menatap Ziyuan dengan ngeri. Kau benar-benar bodoh. Kau tahu siapa yang kau culik? Dia Tuan Dev. Beraninya kau memperlakukannya seperti ini. Kurasa kau sudah tidak ingin hidup lagi. Ziyuan mengomel dengan marah. Ketika Sang Jenderal mendengar hal itu, dia menjadi sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, kakinya lemas, dan dia jatuh berlutut dengan suara keras, sehingga celananya basah. Ia bersujud dan memohon ampun, Tuan Dev, Tuan Ziyuan, saya buta dan tidak menyadari bahwa Tuan Dev yang datang berkunjung. Kumohon, Tuan Dev, maafkan saya kali ini. Reputasi Dev telah lama menyebar ke seluruh surga keenam, terutama di kerajaan dewa. Raja Wu Hao ingin semua orang mengingat nama Dev. Jika bukan karena Dev, kerajaan ilahi mungkin sudah hancur sekarang. Dev merasa sedikit kasihan saat melihat penampilan jenderal yang menyedihkan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, sudahlah. Ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Berdirilah. Tapi jangan terlalu sombong dan mendominasi di masa depan, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Sang jenderal tampak seolah-olah telah diampuni. Ia bersujud sebagai ungkapan rasa terima kasih, lalu melarikan diri karena malu. Ziyuan berbalik dan menatap Dev, matanya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Dia menghampirinya, menggenggam tangannya, dan berkata, Dev, akhirnya kau di sini. Aku sudah menantikan kedatanganmu. Dev tersenyum dan berkata, Ziyuan, aku di sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Aku ingin bertanya tentang pemimpin klan dewa. Ziyuan mengangguk dan berkata, ini bukan tempat untuk bicara. Ayo masuk dan bicara. Sambil berbicara, ia menggandeng tangan Dev dan berjalan menuju kamarnya. Humazi melihat ini dan berdiri di luar pintu dengan bijaksana. Setelah memasuki ruangan, Ziyuan menutup pintu. Dia berbalik dan menatap Dev, matanya berkilat dengan cahaya yang menyala-nyala. Sebelum Dev dapat berbicara, dia melemparkan dirinya ke pelukannya. Dev, aku sangat merindukanmu, kata Ziyuan lembut, dengan nada genit di suaranya. Dev sedikit kewalahan dengan perilaku Ziyuan, tetapi dia cepat bereaksi. Dia memeluk Ziyuan dengan lembut dan berkata, Ziyuan, aku juga merindukanmu. Tapi aku punya urusan penting yang harus diselesaikan sekarang, mengenai pemimpin klan dewa. Ziyuan mengangkat kepalanya, menatap Dev, dan berkata, Dev, jangan bicara begitu. Jangan pikirkan masalah hari ini, tetaplah bersamaku. Sambil berkata demikian, ia berinisiatif mencium bibir Dev. Dev sedikit ragu pada awalnya, tetapi segera terpengaruh oleh antusiasme Ziyuan. Keduanya berpelukan erat dan berciuman dengan penuh gairah. Setelah itu, Ziyuan menarik Dev ke samping tempat tidur, dan keduanya memulai kultivasi ganda yang penuh gairah. Selama proses kultivasi ganda, Dev merasakan kekuatan spiritual yang kuat mengalir di antara mereka berdua. Kekuatan spiritual ini tidak hanya menyehatkan tubuhnya, tetapi juga sedikit meningkatkan kultivasinya. Ziyuan juga mendapatkan banyak manfaat dari kultivasi ganda ini. Kulitnya menjadi lebih kemerahan dan matanya menjadi lebih cerah. Setelah kultivasi ganda selesai, keduanya berbaring dalam pelukan masing-masing. Ziyuan bersandar di lengan Dev dan berbisik, Dev, apakah kamu mengalami kesulitan saat bertanya tentang pemimpin klan dewa? Dev mengangguk dan menceritakan kepada Ziyuan semua yang terjadi padanya di surga ke-8. Termasuk fakta bahwa Wan Jianxing kehilangan jiwanya saat mencoba menyelamatkannya, dan bahwa ia ingin menyelesaikan masalah dengan patriark para dewa. Setelah mendengar ini, Ziyuan merasa khawatir. Dia berkata, Dev, pemimpin klan dewa, hanyalah legenda bagi kami. Aku tidak tahu banyak tentangnya. Jika kau ingin tahu, aku akan membawamu bertanya kepada raja. Tapi Tuan mungkin tidak tahu banyak. Lagi pula, dengan identitas kami bahkan tidak bisa menghubungi kepala keluarga klan dewa. Kami bahkan tidak tahu siapa kepala keluarga klan dewa itu. Bab 5592 Aku di sini. Ziyuan membawa Dev ke istana Raja Wu Hao. Wu Hao sedang duduk di singgasana yang megah namun memiliki suasana kuno tertentu, menangani beberapa urusan kerajaan ilahi. Ketika melihat Dev berjalan memasuki aula, secercah kejutan melintas di matanya. Ia segera berdiri, turun dari singgasana, dan menyapanya dengan antusias. Tuan Dev, mengapa Anda di sini? Wu Hao tersenyum dan menggenggam erat tangan Dev dengan kedua tangannya. Ekspresi tulusnya tak terlukiskan. Sudah lama sejak Dev meninggalkan surga ke-6. Wu Hao berpikir Dev tidak akan pernah kembali. Lagi pula, manusia pergi ke tempat yang lebih tinggi dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Siapa yang tidak ingin hidup di dunia yang lebih tinggi? Dev tersenyum dan menjawab, Yang mulia, saya datang ke sini untuk menanyakan sesuatu. Wu Hao segera menuntun Dev untuk duduk di kursi terdekat, dan memesan teh untuk disajikan. Kemudian, ia bertanya dengan cemas, saya ingin tahu apa yang sedang direncanakan Tuan Dev. Silakan ceritakan saja. Selama saya, Wu Hao,
tahu sesuatu, saya akan menceritakan semuanya tanpa ragu. Dev tampak serius saat menceritakan secara rinci pengalamannya di surga ke-8 dan apa yang ingin ia ketahui tentang Patriark Klan Dewa. Setelah mendengar ini, Wu Hao mengerutkan kening erat, dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Tuan Dev, sejujurnya, saya hanya tahu sedikit tentang pemimpin Klan Dewa. Meskipun Klan Dewa kami adalah suku yang besar, hierarki internalnya sangat ketat. Orang seperti saya tidak bisa mengakses informasi inti pemimpin klan sama sekali. Bahkan seperti apa rupa pemimpin klan dan kekuatan magis apa yang dimilikinya hanyalah legenda yang samar-samar. Wu Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Dev agak kecewa, dia juga tahu bahwa ini di luar kendali Wu Hao. Ia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, Yang Mulia, tak perlu menyalahkan diri sendiri. Kalau begitu, saya tidak akan tinggal di sini lagi. Wu Hao buru-buru membujuknya, Tuan Dev, mengapa Anda tidak tinggal di kerajaan saya beberapa hari lagi? Dengan begitu saya bisa menunjukkan keramahan saya. Dev menolak dengan sopan, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya memiliki banyak urusan penting yang harus diselesaikan, jadi saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Melihat Dev bertekad untuk pergi, Wu Hao tidak berusaha menahannya. Ia hanya memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan beberapa hadiah berharga untuk Dev sebagai tanda terima kasihnya. Saat berjalan keluar istana, Ziyuan tampak kesepian, dengan air mata di matanya. Saya baru saja melihat Dev, dan sekarang Dev hendak pergi. Melihat ekspresi Ziyuan, Dev merasa sedikit enggan dan hanya bisa tinggal di surga ke-6 selama beberapa hari lagi. Selama beberapa hari ini, Dev setiap hari berhubungan intim dengan Ziyuan, dan setiap kali Ziyuan punya permintaan khusus, yaitu membiarkan Dev menjilatinya. Dev terdiam. Sepertinya Ziyuan jatuh cinta padanya. Namun, Dev selalu khawatir tentang menemukan pemimpin klan dewa, menyelamatkan Wan Jianxing, dan meningkatkan kekuatannya sendiri untuk melawan istana Dao Jahat. Jadi, setelah tinggal di kerajaan ilahi selama beberapa hari, dia membawa Humazi dan pergi ke surga kelima melalui saluran kehampaan. Kota Suci Pedang. Saat ini, kekuatan Kota Suci Pedang telah mencapai tingkat kelima. Ketika Dev dan Humazi memasuki kota, mereka mendapati bahwa seluruh kota pedang suci telah berukuran lebih dari 2 kali lipat. Begitu Humazi memasuki kota, dia berhenti tinggal bersama Dev dan pergi mencari wanita. Selama periode ini, Dev berada di surga ke-7 dan ke-6, dan ada wanita yang menemaninya setiap hari, dan mereka semua menangis terseduh-seduh. Bagaimana Humazi bisa tahan? Dev tidak peduli dengan Humazi. Lagi pula, kekuatan Humazi sudah cukup untuk menghadapi surga tingkat kelima. Tidak ada yang bisa menjadi lawannya, jadi dia tidak akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, Li Chunfeng, penguasa kota pedang suci, tidak akan pernah membiarkan Humazi berada dalam bahaya. Ling Sui, aku di sini. Dev teringat Ling Sui. Sudah lama sekali, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan Ling Sui. Tepat saat Dev berjalan di jalan dan bersiap mengunjungi markas besar Sekte Pedang, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang mengenakan seragam Sekte Pedang, masing-masing memegang pedang, berjalan ke arahnya serempak. Melihat pemandangan ini, Dev sangat penasaran. Kapan Sekte Pedang memiliki begitu banyak pengikut dan bertindak begitu mencolok di kota suci pedang? Tepat ketika Dev hendak melangkah maju untuk menanyakan sesuatu, tiba-tiba dia ditarik ke samping oleh seseorang. Teman kecil, apa yang akan kamu lakukan? Seorang pria bertanya pada Dev. Bersambung.